Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 6? Sehat ya? Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Siapkan sekarang buku tematika kalian beserta alat tulismu. Bu Rinti akan menemani kalian di tematika tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Kita ada di PB 6. Nah, anak-anak, di slide-slide nanti akan ditampilkan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, kesimpulan, pesan moral, dan yang terakhir akan mengerjakan soal evaluasi. Apa sih kompetensi dasar yang akan kalian miliki nantinya? Nah, diharapkan kalian akan menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga akan menggali isi teks eksplanasi yang kalian baca nanti. Nah, berikutnya dalam pembelajaran ini diharapkan kalian nanti dapat mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dapat menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Kalian juga diharapkan dapat menyebutkan informasi penting dari teks ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Dan yang terakhir, diharapkan kalian bisa mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Berikutnya, nah, di buku kalian disajikan materi yang pertama adalah teks eksplanasi. Yang di PB 5 lalu, kita sudah membaca bagaimana penemuan Albert Einstein, ya, yang sekarang bagaimana penemuan roda. Siapakah tokoh yang menemukan roda? Saya beri kesempatan kalian untuk membacanya selama 5 menit. Ayo perhatikan, baca dengan teliti. Sudah anak-anak ya? Nah, 4 paragraf pada teks yang di atas tadi, apakah termasuk jenis teks eksplanasi? Benar. Ya, karena teks tersebut menerangkan atau menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena alam maupun sosial. Selanjutnya anak-anak, yuk kita cari tahu informasi penting apa yang ada dalam setiap paragraf. Mengingat teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Sambil kalian melihat teks yang ada pada halaman 53 pada buku tematika kalian, yaitu Roda Pengubah Wajah Dunia. Pada paragraf ke-1, topik masalahnya adalah roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Nah, pada paragraf yang kedua merupakan deret penjelas. Awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Kemudian peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia.
Kemudian perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu, kemudian roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, roda kayu berjari-jari, hingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat. Pada paragraf yang ketiga, termasuk juga deret penjelas, dijelaskan tahun 1839 Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan terhadap guncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Tahun 1845 Thomas Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Nah, pada paragraf yang keempat merupakan kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi penulis. Penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan seperti dapat mendistribusikan barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Setuju ya anak-anak ya? Nah, kita lanjutkan. Di sini ada analisis garis sejarah tentang perkembangan roda. Akan Burin pandu ya. Sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, lihat itu, ada gambar gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian pada 3000 sebelum Masehi, roda masih berupa alat pemintal kain. Kemudian pada 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu as di tengahnya. Nah, seperti itu anak-anak ya, terlihat pada gambar. Kemudian sesudah Masehi, roda sudah berjari-jari. Walaupun masih menggunakan kayu, tapi sudah berjeruji. Nah, sejak tahun 1839 sampai sekarang, roda sudah terbuat dari ban karet yang berisi udara. Nah, menarik sekali anak-anak ya. Nah, kalian tadi sudah melihat jalur waktu. Nah, sekarang kembangkanlah informasi pada analisis garis waktu tadi menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, bisa anak-anak ya? Nah, Burin tunggu, silakan mengerjakan dengan teliti di buku tulis kalian. Anak-anak, yang berikutnya kalian juga akan membaca teks, tetapi yang ini bukan teks eksplanasi, melainkan kalian akan menemukan hak dan tanggung jawab dari seseorang temanmu yang bernama Ani. Kalian juga bisa membaca pada buku tema kalian halaman 57. Silahkan dibaca dengan teliti ya, supaya bisa menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Yuk, Burin bantu memandu kalian untuk menjawab soal-soal yang berada di bawah itu tadi. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Nah, haknya adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Yang kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Nah, ya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup. Contohnya, dia sudah mendapatkan pendidikan di sekolahnya, mendapatkan peralatan sekolah yang mendukung, dan mendapat bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Tentu ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Ya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tuanya.
Apa ya yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Nah, kira-kira orang tuanya tentu akan kecewa. Ani akan terperangkap dalam kebodohan serta akan merusak masa depannya sendiri. Setuju ya anak-anak ya? Kalian boleh menambahkan jawaban dengan kalimatmu sendiri. Anak-anak, selanjutnya yang kalian kerjakan adalah mengisi diagram di bawah pertanyaan tadi. Burin juga akan memandu kalian. Nah, pada hak Ani, seperti jawaban tadi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, mendapatkan perhatian orang tua. Lalu dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban, menjadi orang yang berpendidikan, membanggakan orang tua, cita-citanya akan tercapai. Lalu apa manfaat kewajiban? Tentu tujuan akan tercapai, dihargai oleh orang lain, dalam hal ini tentu orang tua. Apa dampaknya jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Akan terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua, gagal mencapai cita-cita. Nah, kalian dapat melengkapi jawaban dengan kalimat-kalimat kalian sendiri. Selanjutnya, kita bedakan yuk hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak tanpa mengganggu hak orang lain. Burin contohkan di sini, misalnya kita berhak untuk mendengarkan lagu atau musik dari radio di rumah. Namun kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras karena kita dapat mengganggu tetangga atau orang lain yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Nah, ini adalah contoh hak dan kewajiban seorang anak. Nah, pada hak, misalnya hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Nah, sedangkan apa sih kewajiban seorang anak? Kewajibannya yaitu mematuhi kedua orang tua. Belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian bersikap sopan santun kepada semua orang. Nah sekarang tulislah hak dan tanggung jawabmu di rumah dan di sekolah ya. Nah, tulislah pada buku tulis kalian, hak di rumah dan di sekolah, kewajiban di rumah dan di sekolah. Semangat, kalian pasti bisa. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. 1. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. 2. Teks eksplanasi merupakan teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelasan atau isi, dan interpretasi atau kesimpulan. 3. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nah, yang berikutnya, pesan moral untuk anak-anakku semua, anak-anak Indonesia yang ceria, marilah kita melaksanakan kewajiban dengan baik dan berusaha mendapatkan hak sesuai dengan taraf yang berlaku agar kehidupan kita senantiasa lebih baik lagi. Nah, kalian sekarang akan mengerjakan soal evaluasi. Klik di bawah ini untuk menjawab sesuai dengan petunjuknya. Nah, kerjakan sampai selesai dengan teliti anak-anak ya, supaya nilai kalian maksimal. Nah, terima kasih. Jangan lupa tetap belajar walaupun di rumah. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.